Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, HKBP Resort Parulian mempunyai 2 huria. Huria sabungan namanya HKBP Paruluhan, dan 1 pagarannya HKBP Habeahan yang saat ini kita sedang lihat. HKBP Habeahan merupakan gereja yang berada di Kecamatan Litong Nihuta, Desa Habeahan, berjumlah 125 kepala keluarga. Dan HKBP Habeahan berjumlah 350 jiwa. Saat ini HKBP Habeahan sedang melakukan pembangunan atau tepatnya renovasi, di mana gereja sebelumnya sudah tidak terlalu menampung kepada kehadiran jemaat beribadah. Oleh karena itu HKBP melakukan renovasi dengan memperpanjang gereja, dan saat ini sedang dalam pembangunan. Bapak Ibu, saudara-saudara, panitia pembangunan HKBP Habeahan sudah menetapkan dari setiap kepala keluarga Tok Ripe namanya sebanyak Rp200.000. Dengan ini dan dengan segala hormat, panitia pembangunan HKBP Habeahan dan juga saya sendiri, Pendeta Resort HKBP Parulian, meminta dengan hormat jika Bapak Ibu saudara-saudara berkenan, kiranya dapat menyumbang dalam pembangunan atau tepatnya renovasi HKBP Habeahan ini, dengan harapan pada perayaan Natal nantinya gereja dapat dipergunakan oleh seluruh jemaat untuk merayakan Natal. HKBP Habeahan saat ini dilayani oleh guru jemaat yang menjadi pimpinan jemaat di Habeahan ini, yaitu Guru Stephen J. Nainggolan dan juga Bapak Ibu Sintua. Sumbangan Bapak Ibu saudara-saudara dapat disalurkan kepada panitia pembangunan HKBP Habeahan di nomor rekening yang tertulis di video ini, di rekaman ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perkenanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyumbang pembangunan gereja Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 6 Desember 2024, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kebahagiaan orang yang dipilih Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pilkada serentak di Indonesia sudah usai, dan dari perhitungan cepat yang dilakukan lembaga survei sudah dapat diketahui siapa pemenangnya. Tinggal menunggu
pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Yang menang tentu berbahagia dan bersukacita bersama dengan para pendukungnya dan mungkin melakukan syukuran besar-besaran. Sedangkan yang kalah seketika merenung tentang kekalahannya sebelum bangkit kembali melakukan aktivitasnya. Sekarang mari kita bertanya, bagaimana sekiranya kalau kita atau saudara dipilih oleh Tuhan untuk diam dalam pelatarannya menjadi umatnya? Apakah saudara berbahagia dan bersyukur? Firman Tuhan hari ini pemazmur mengingatkan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kebahagiaan yang sejati bagi pemazmur adalah dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemilihan Tuhan bagi kita menjadi umatnya dilakukannya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang mati, disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu jauh lebih besar dari pemilihan dunia ini. Sebab pemilihan Tuhan atas kita menjadikan kita memiliki kemenangan kekal, bukan kemenangan sementara, yang menjadikan kita kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan dan bait-Nya yang kudus. Berbahagialah kita yang memperoleh jawaban dan lawatannya melalui segala perbuatannya yang sangat dahsyat dan ajaib. Karena Dia sudah menyelamatkan kita dan semua orang yang percaya kepadanya dari hukuman dosa dan kebinasaan kekal. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah kita dipilih oleh Tuhan, kita dikenyangkan dengan kasih dan kebaikannya. Dipilihnya untuk menerima anugerah keselamatan di dalam anaknya Yesus Kristus, menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Pertanyaan bagi kita saat ini adalah, sudahkah kita hidup di dunia ini selayaknya sebagai orang-orang pilihan Allah? Ataukah kita hanya terdaftar sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus, di mana kita hanya rajin mengikuti atau melakukan ritual-ritual saja? Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kebahagiaan kita yang dipilih Tuhan menjadi keluarganya di dalam kerajaannya yang kekal, dan kita dikenyangkannya dengan segala yang baik, adalah di mana kita menjadi alat kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi semua orang. Itulah kebahagiaan bagi orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukhende 471 ayat 2 hupili Yesus dongaki. Arga di tobus to diki nama tedo ibana ngoluku
lain upani lau mangoloi hatana di hongoluku rodia jalhu Yesus di ho auma te mangolu di hongoluku rodia jalhu Yesus di ho aumate mangolu. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di dalam surga yang telah memilih kami menjadi anak-anakmu di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan kasih dan kebaikan bagi setiap orang di tengah-tengah kehidupan kami. Layakkan kehidupan kami ini Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang memuliakan namamu. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.